karena itu bagi tamu undangan maupun keluarga besar urus yayasan Torikus Salam dan PPI Darussalam dipersilakan untuk menempati tempat di sekitar acara bisa. Payun. Bapak di payun. Pak RT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dari sana. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah wallahu a'lam bi-muradihi. Amma ba'd. Seraya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang Maha Suci yang telah memberikan anugerah kenikmatan, kesehatan baik jasmani dan rohani, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini bertepatan pada hari Selasa tanggal 18 Januari tahun 2022 kita dapat bermuajah, dapat berkumpul bersilaturahim dalam rangka tahadus bin nikmah sekaligus peresmian Taman Pendidikan Al-Quran Nurus Salam di wilayah Desa Lajeng, Kecamatan Trisi. Mudah-mudahan wasilah dalam silaturahim ini, acara demi acara dan sekaligus mawaitu yang telah kita ucapkan dalam relung hati berjalan dengan ridho ilahi rabbi. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpah curahkan kehadiran baginda Rasul junjungan alam Nabi Yuna wa habibuna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat tabi'in dan tabi'atnya, juga kepada kita umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat di yaumil qiyamah. Yang terhormat Bapak Guru Desa Lajeng Kecamatan Trisi yang Citawung yang kami hormati beserta perangkatnya, yang kami muliakan Bapak Haji Salmani selaku pengawas agama Islam dari Kabupaten Indramayu, dan juga yang saya hormati Bapak Uban Muhibban selaku pengurus FKBI Kecamatan Trisi, atau juga pengurus FKDT yang ada di Kecamatan Trisi, wabil khusus Al-Mukarram wal Muhtaram Ashabid wal Asatidah, khususan Syahin Al-Kiram Bapak Ustadz Nasikin SPDI selaku pengurus sekaligus pendiri pionir dari Yayasan Taman Pendidikan Quran Nurus Salam. Semoga beliau senantiasa panjang umur, sehat, dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Ketika ketinggalan pula tamu undangan dan juga Bapak Ibu masyarakat blok wilayah Lajeng, Citawung, Kecamatan Trisi yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan khidmat kami. Bapak Ibu yang kami hormati, saya selaku penata acara akan membacakan susunan tata acara pada kesempatan hari yang berbahagia ini, di mana acara peresmian legalitas lembaga Taman Pendidikan Quran Nurus Salam Blok Lajeng
RT 29 RW 08. Pada acara yang pertama merupakan pembukaan. Di acara yang kedua merupakan sambutan-sambutan acara inti penyerahan simbolis izin operasional Lembaga Pendidikan TPG Nursalam. Yang keempat, pemasangan nomor atau plang dari TPI Nursalam dan ditutup dengan doa pada rangkaian acara yang kelima. Baiklah Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu kita buka saja acara pada kesempatan hari ini dengan membacakan Ummul Quran Surat Al-Fatihah alaiha bi'niyah ala kulliyatin sholihah bi'idhnillahi ta'ala wa bisyafa'ati rasulillah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan wasilah pembacaan surat Al-Fatihah tadi, acara demi acara berjalan dengan lancar dan senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menginjak pada acara yang kedua merupakan acara sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Nasikin SPDI selaku pengurus dan sekaligus pionir dari pendidikan Islam Darussalam, Taman Pendidikan Al-Quran Darussalam. Kepada beliau dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Al-ayah 4. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kalimat sambutan atas nama TPG Nursalam Blok Lajem, Desa Citawu, Kecamatan Trisi. Yang saya hormati Bapak Wu Citawu serta rombongannya, yang saya hormati Bapak Pengawas Kementerian Agama Kabupaten Indramayu wilayah Bina Kecamatan Trisi, yang dalam hal ini Pak Haji Sanari yang saya hormati, yang terhormat kepada Bapak Uban atau Ketua FKPG Kecamatan Trisi yang mewakilinya Kang Maria, yang terhormat kepada wabil khusus Bapak Ustadz Jacat ya. Beliau saya perhatikan pejuang lajang juga Pak Bu ya. Ya, ya. Yang ini harus jual bintang gitu. Iya. Yang saya muliakan para tokoh ulama dan tokoh masyarakat yang saya hormati,
wali santri TPQ Salam yang saya hormati, undangan hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah pada hari ini, hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, kita semua bisa kumpul di majlis yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan ke junjungan kita Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan berharap kita semua menjadi umat beliau minat dunia ila akhirah. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tadi disampaikan oleh pengatur acara kapasitasnya atas nama TPQ Salam. Mahpunten, sebenarnya madu kapasitas sepenuhnya makanya kuda yang suka selamat kecamatan Koya nurus selame ning Cikawung lajeng Cikawung, cuma ambil bagi tugas kalau Mbak Yani kamu dan ya mau. Jadi singkat mawon karena isinya sambutan untuk ceramah umum gimana? Kapan ceramah umum konek balik kira-kira gede iya dah. Jadi kapan sambutan mulai nyampaikan sing penting mulai nyampaikan, saya menyampaikan, kemudian Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan bisa dipahami. Itu saja ya konteksnya ya Pak Bu ya, bukan ya. Singkat saya sampaikan sedikit historis bahwa TPQ Nurul Salam ini awalnya Arang nggak punya nama, yang kemudian berjalannya waktu pendidikan Al-Quran di sini berjalan Pak. Sebenarnya kita lagi pada desa ke Bulak Palingkan Wedus Pak. Bulak Palingkan Wedus sering ketang, oh ternyata ada bocah ngaji Pak Bu. Setelah yang bilang ada bocah ngaji, banyak orang ngaji, ini namanya apa? Ternyata belum punya nama. Ya penting kan sebuah nama, insya Allah penting ya Pak Bu ya. Insya Allah penting. Akhirnya Pak Tuli, Pak Karta, kemudian Pak Yani pada saya ngobrol, nyampaikan tekan begini. Oke, kalau seperti itu orang membantu sesuai dengan kapasitasnya, ya, sesuai dengan kapasitasnya. Yang nggak bisa jangan dipaksa, nanti terpaksa. Ya, kebetulan saya juga sudah punya legalitas dan kayaknya bukan gawe bahkan hukum lembaga, jadi sering karena saya bolak-balik ini Kemenag dan saya Kemenag, pasang orang Kemenag ya. Saya juga sama di 12 ya, senang nama nulis Pak, dari sana mau nulis angkor nulis wilayah sampean ini senang ya. Jadi akhirnya merapat, kemudian harus dibikinlah izin operasional karena dilihatnya pendidikannya tentang Al-Quran, maka kita bikin saja. Kedepannya nanti kita rembuk bersama orang-orang lajim yang lain. Hanya saya mengawali saja itu aja. Yang mungkin saya juga menyampaikan persyaratan pendirian itu, kita keterangan domisili dari Pamu itu ya, untuk bahwa di lajim ini. Dan alhamdulillah setelah saya menandatangani, kemudian Pak Guru menandatangani domisili Pak, itu setengah bulan setelah itu jadi Pak. Jadi sejak bulan November itu sebenarnya sudah jadi. Nah, Desember sudah siap. Saya ngomong sama Pak Torik sama Mbak Yani, tolong ini ketika nanti begini apa resmen ini kita udah supaya kita open saja bahwa ini lajim ini ya sudah punya lajim bangkit itu aja. Jadi pada hari ini akhirnya disepakati dilaksanakan kegiatan peresmian legalitas lembaga. Mungkin yang tahap berikutnya adalah nanti berbicara tentang fasilitas yang lain. Tetapi hari ini berbicaranya kita acaranya peresmian legalitas lembaga, yang artinya tadinya ngaji secara tradisional atau jalan saja,
ketika legalitas itu sudah dibuat, mau tidak mau nanti mengikuti aturan dan tulis yang diterapkan oleh pihak Kementerian Agama. Makanya kami juga mohon hadir dari FKPI kecamatannya, kemudian dari pengawasnya, karena beliau nanti yang berperan di dalam persoalan ini. Ya, saya mewakili saja, mewakili Prakata atas nama FPI Darussalam, ya, yang diproduksi oleh Mbak Yani, itu aja, Mbak Yani Rasidi, yang secara otoritas pelaksanaannya nanti saya berikan kepada beliau. Itu aja. Saya hanya membantu memfasilitasi bagaimana secara teknis laporannya, kegiatannya itu nanti saya arahkan. Ya mungkin dalam hal ini alhamdulillah dari Ketua FKPI yang diwakili oleh Bapak Uban dan juga dari pengawasnya itu sudah hadir. Yang nanti lebih lanjut akan ada kontak person ya dengan Mbak Yani itu ya. Yang pada intinya maafkan Pak U, maafkan para tokoh masyarakat yang lain, juga warga TPI Darussalam ya, maunya acara tentang bapak Pak U bareng dari Mbak Yani di wong tua ya kan ya saya sekalian lah ya, sekalian ya, sekalian itu nanti walaupun sederhana apapun inilah TPI Darussalam, walaupun sesederhana apapun inilah Lajem, walaupun sesederhana apapun inilah cikal bakal dari pokok pendidikan agama. Yang tadi saya juga sudah ngobrol dengan Pak Ustaz, dan kita Pak Ustaz ini Pak Ustaz, tapi kita kan mesti 10 barang lebih Pak O, Jumatan kayak pernah khotbah, ya gimana wah kayak ingin nggak ngajak dia Pak Ustaz. Nah, pangapunten sebagai super Pak Ustaz, tangan untuk Pak Ustaz semuanya. Kalau Pak O, saya salut, saya lebih 10 kali saya Jumatan di Lajem ini. Mungkin dari beberapa orang lihat kalau biasanya di belakang saya, datangnya terakhir itu Pak O. Lihat, ayo lebih dari 10 kali saya perhatikan. Artinya begini, susah sekali orang tuh istiqomah. Hormat kita pasar maliputan, hormat ya. Hormat itu Pak Ustaz Mari, gimana kan? Jadi apa ya? Punten kita tukang ngurus izin operasional lembaga mereka belum tentu bisa Pak Bowo, belum tentu bisa saya seperti Pak bisa itu jangan semuanya. Luar biasa ya. Artinya tadi saya ngomong Pak Ustaz, kalau seperti ini bagus. Tinggal nanti dikembangkan fungsinya maksud saya. Sebab harus punya cikal bakal saat yang mewakili Pak Ustaz ke depannya. Waktire anak uzur, Jumatan bongkor Pak Ustaz. Jadi dibangunkan, saya salut tadi saya ngobrol dengan Pak Ustaz, saya bilang ini adalah awal ya, awalan. Ya, ini punya orang Aceh muda itu. Ya, saya hanya membantu saja. Semuanya nanti diserahkan kepada Mbak Yani, Pak Udi, Pak Ustaz, kemudian ke masyarakat sini ini yang berhak berhormat. Nanti perlu Pak Uwu datang ke Pak Uwu, perlu ke pengurus FKPI datang ke pengurus FKPI, perlu dengan Pak Pengawas nanti datang ke pengawas, perlu dengan saya nanti datang ke saya. Nanti kira-kira ayo bareng-bareng berjuang ya menegakkan syariat Islam di Lajem ini sekemampuan kita. Bagus ya, mana-mana Jakarta. Oh, sedikit kena kita berbicaranya Lajem, udah itu setuju nggak Pak? Tepuk tangan semuanya. Ya, kita berbicaranya Lajem, nggak bicara DKI Jakarta, nggak bicara Bekasi, berbicara Lajem dan itu aja. Artinya setelah saya perhatikan bahwa ya tertinggal sisi seperti ini rendong Lajem pentas punten kayak Lajem maju. Amin ya. Amin. Kayaknya kita bilang aku kita permainan
Ya, Pak, nanti kerjasamanya nanti Pak Kuwus dengan Pak Kuwus tahu nanti biar itu percayakan kepada beliau. Ya, saya yakin ketika jalur ini sudah infrastruktur ini sudah jadi, yakin Lajem yang tadinya terpencil bukan terpencil, Ustaz. Lihat aja, orang saya sering tengok. Semakin hari semakin bertambah. Saya bolak-balik udah 3 tahun nih. Semakin hari semakin bertambah. Bukan KTP ini maju Cikawung tambah turun loh. Ya, semakin aku begitu dia Pak Uji kau nih. Jadi ini datang itu ya. Artinya begini, ketika berbicara bukan orang tuh ketika datang ke sini kemudian akan tanya Pak, ada nggak tempat ngajinya? Ada nggak TK-nya, ada nggak SD-nya, ada nggak ini, ada nggak SMP-nya? Kalau ada, netep Pak, netep. Wah kita cocok Lajem lah pokoknya. Ada anak TK, anak SD atau MI, anak madrasah, tetep. Tetapi kalau berbicaranya nanti ada nggak ada, gimana Cikawung? Cikawung dari sini berapa? Tadi ngomong 6 kilo. Dari Cikawung kemudian Sanca, kemudian 6 kilo. Dari ini ke 4 kilo ya, kurang lebih ya. Sing beli motor beli sekolah, sing beli motor beli bensin orang sekolah, sing beli motor beli bensin orang dua, udan gede ya beli sekolah karena jarak tempuh. Nah, berbicara di sebuah masalah itu, mari kita pecahkan sama-sama. Tidak akan kuat sendirian, Pak. Bu, tidak akan kuat sendirian. Kita berjuang itu bersama-sama. Sing kuat nampingi ya nampingi, sing kuat maju ya maju, bersama-sama. Tadi saya sudah ngomong sama Pak Ustaz Sentayan itu berbagai potensi, tapi kalau ahli agamanya sampean ini, nanti suatu saat sampean harus terjun. Insya Allah siap ya, alhamdulillah Pak. Ya, Ustaz sudah siap itu. Nah, selanjutnya perkembangan selanjutnya berjalannya waktu, nanti Mbak Yani dengan pengurus Pak Ustaz sini dan lain sebagainya dikonfirmasi, konsultasi dengan pihak yang terkait. Ya, sengaja saya temukan hari ini, silakan nanti berkonsultasi. Kaitannya dengan pemerintahan desa ada Pak Uwu, kaitannya dengan forum kecamatan, obat laporan apa-apa, Bayani itu yang sebelah sana, yang buat ngepekkan itu. Nah, nanti kalau kaitannya dengan pelaporan dan juga pengawasan, pembinaan dengan Pak Salmani itu lihatnya kadang-kadang hari-hari ya. Bu ya, alhamdulillah ya. Nah, itu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Salam. Ya. Dan berkelanjutannya apakah nanti tetap ini nanti kedepannya bikin MBA dan lain sebagainya, ngobrol bareng mawon Pak Uwu ya, ngobrol bareng mawon, simpasnya kayak apa, simpas sekolah saja pokoknya mawon lah supaya enak ya. Dan itu saja, saya hanya membantu saja, sebab ada beberapa orang yang ketika saya bolak-balik memang kalau saya itu gak bakal karena tuh, jadi kita kayak Kang, masa di kamar gue juga pakai iya, ayo kita kira pakai apa Sopo. Jadi akhirnya ketika saya nggak ikut campur tangan, ikut turun juga, kita benar kan bangun. Terus saya membantu dengan kapasitas saya, itu aja. Saya membantu dengan kapasitas saya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan terbentuknya Depok Nurul Salam ini awal dari kemajuan Lajem. Amin. Nah, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ustadz Nasikin SPDI selaku Prakarsa dan juga pengurus Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Salam di wilayah Blok Lajem. Mudah-mudahan apa yang diharapkan beliau dan sekaligus yang menjadikan hajat bagi masyarakat khususnya pengurus PPK Nurul Salam telah menjadi sebuah lembaga pendidikan non formal yang diberkahi dan juga akan berkembang di kemudian zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat hadani Allah wa iyyakum, masih dalam
sepatah kata sambutan yang kedua akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak Guru Cikawung, pada yang terhormat Bapak Seperhayu, dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur Lillahi Rabbi, yang mana pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat yang patut dan harus kita syukuri. Salawat serta salam tetap berlimpah curah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga kepada kita semua selaku umatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin. Yang terhormat para pengurus TPQ Nurul Salam, yang saya hormati Bapak Pengawas Madrasah, yang alhamdulillah tadi sempat ngobrol memegang 5 kecamatan. Alhamdulillah kuat Pak ya, semoga sehat. Juga ketua forum komunikasi Al-Quran Kecamatan Trisi yang saya hormati, juga para reng-rengan saya, Bapak RT, Bapak RW, juga Bapak Kepala Dusun yang saya hormati, juga para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan juga tokoh alim ulama, dan juga ibu-ibu semua yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mungkin saya hanya menyampaikan tentang rasa syukur dan rasa berterima kasih saya atas terwujudnya TPQ Nurul Salam. Di sini niat yang paling besar itu alhamdulillah menghasilkan sebuah karya, biasa disebut karya Pak ya. Karena apa? Tadi yang disampaikan oleh Bapak dari panitia menyampaikan bahwa terlaksananya ini, terwujudnya ini atas prakarsa generasi-generasi yang juga didorong oleh tokoh-tokoh masyarakat yang tentunya antusias Pak Bu ya. Saya yakin ketika bapak-bapak tokoh semuanya di sini tidak mendukung dan tidak mendorong tentang giat ini, kemungkinan tidak akan terlaksana. Alhamdulillah Pak, inilah masyarakat saya, masyarakat Pengajem yang mempunyai antusias, dan juga dulu saya pernah menyampaikan setiap daerah harus mempunyai karya. Saatnya yang muda yang berkarya, dan didorong oleh tokoh-tokoh masyarakat. Alhamdulillah TPQ Nurul Salam bisa terwujud, juga dukungan dari bapak-bapak semua. Terus apa yang Bapak sampaikan tadi, meskipun ini adalah wilayah saya yang paling ujung barat, tapi mempunyai niat dan keinginan yang besar Pak. Insya Allah ketika ke depan Indramayu Barat katanya ya, setelah didengar itu, ini akan menjadi akses utama Pak. Ini akan menjadi akses kabupaten, maka Blok Lajem pun akan menjadi wilayah terdepan nanti Pak. Sebenarnya saya juga minat pengen punya villa.
Soalnya gini loh Pak, saya itu senang ngumpul bareng, ngopi bareng dengan ibu-ibu, bapak-bapak. Karena giatnya yang padat, terus jaraknya yang jauh. Jadi saya jarang-jarang itu, mohon maaf Pak ya. Tapi kalau misalkan udah Pak Kubu bikin kebun aja, bikin villa aja di sini, tuh kan sering ketemu Pak. Sama masyarakat saya yang di Blok Lacem. Yang penting saya doakan semuanya pada sehat semua Pak Bu ya, sehingga segala niat baiknya bisa terwujud dan mendapatkan ridho Allah. Karena segala niatan yang kita munculkan dalam hati penentunya yaitu tetap ridho Allah. Ketika Allah sudah meridhoi apapun yang hal tidak mungkin itu insya Allah akan terjadi. Tapi kita harus yakini ya Bu ya, bahwa Allah itu sayang. Ikhtiar dan berdoa itu wajib. Terus tentang TPQ Nurul Salam itu sedikit gambaran Pak Bu ya. Pada dasarnya merubah dengan mencetak itu akan lebih mudah mencetak. Ketika ada TPQ Nurul Salam, maka anak-anak usia dini akan dicetak menjadi penerus estafet tonggak-tonggak agama Islam. Ini adalah benteng, ini adalah fondasi. Karena ketika ya punten, ketika belajar sudah usianya 40 tahun, insya Allah Pak Ambeler. Tapi kalau dididik dari usia-usia dini, insya Allah itu akan dicetak dari awal sehingga menjadi sebuah fondasi yang itu juga akan membentengi sebuah daerah Pak, menurut saya. Jadi saya juga sangat bersyukur dan juga saya selalu mendoakan kepada bapak ibu semuanya, semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh-solehah Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya pada sehat. Niat-niat dan hajat-hajatnya semoga dikabulkan Allah. Nuju tatani, nuju pepelakan sing dihasilkan, sing dijauhkan di Muhammad. Anu gaduh keluarga nuju tebih, nuju damai sing sukses. Anu gaduh hutang sing lalunas. Pada tarik Pak. Oke, nuti acan gaduh jodoh, mudah-mudahan sing digambilkan jodoh, sing dienggalkan. Ya. Nah. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Ucap rasa syukur saya dan ucap rasa terima kasih saya kepada setiap elemen yang telah membantu terwujudnya TPQ Nurul Salam. Semoga Allah mencatat amal baik dan membalas amal-amal baik bapak-bapak semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang tepat yang saya sampaikan. Mohon maaf. Sampaikan salam hangat saya untuk keluarga bapak-bapak ibu di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada terhormat Bapak Ibu Bapak Bayu yang telah menyampaikan pesan-pesan terkait dengan lembaga pendidikan Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Salam di Blok Lacem ini. Mudah-mudahan harapan beliau dan kita semua TPQ Nurul Salam senantiasa berkibar dengan panji-panji kebesaran agama Islam di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sambutan berikutnya merupakan kata sambutan dari pengurus Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran wilayah Kecamatan Krisi yang akan diwakili oleh yang terhormat Bapak Ustadz Uban Mohiban SPDI. Kepada beliau dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah kita panjatkan. Salawat dan salam mari kita curahkan, mari kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Yuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Pengawas Pendidikan Agama Islam sekaligus madrasah, Bapak Haji Salamani. Yang terhormat Bapak Kuwu Desa Cikawung yang saya hormati. Yang terhormat pengurus sekaligus pendiri sekaligus pengurus Bapak Ustadz Nasikin. Yang terhormat para asatid wal asatidah TPQ Nurussalam, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya yang terhormat juga pada warga Blok Lajem Desa Cikawung, alhamdulillah pada siang hari ini bisa hadir di acara peresmian TPQ Nurussalam Blok Lajem Desa Cikawung, Kecamatan Tresi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sekitar 2 tahun menjadi pengurus FKPI Kecamatan Tresi, Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran. Baru kali ini setelah saya membantu membuat izin operasional sudah ada sekitar 10 ya, sekitar 10 kurang lebih. Baru kali ini di TPQ Nurussalam ada peresmiannya. Tepuk tangan buat TPQ Nurussalam. Baru kali ini Pak. Yang lainnya alhamdulillah enggak Bu. Biasanya yang lain itu Pak bikin, tolong bantu buatkan izin operasional, ini data-datanya sudah jadi, sudah tidak ada tindak lanjutnya. Tapi alhamdulillah di sini saya juga kemarin mendapat informasi dari ketua, kebetulan saya sebagai sekretarisnya, Kang besok menghadiri acara di Lajem Desa Cikawung. Acara apa? Acara peresmian TPQ. Wah, saya dalam hati itu mungkin masyarakatnya alhamdulillah kompak dan pengurus-pengurusnya terutama lagi ya. Alhamdulillah. Sedikit perkenalan, saya sebetulnya orang Ciamis, orang Sunda, sebenarnya mah orang Sunda abdi teh. Gaduh istri orang Manggungan. Nah, jadi ayeuna mah bahasa teh geus campur aduk. Alhamdulillah Jawa biasa, Sunda biasa. Ya, itu sedikit perkenalan ya. Saya dari Desa Manggungan, Blok Jembatan Kuning, ya, alhamdulillah Kecamatan Tresi sekaligus Desa Cikawung juga itu termasuk wilayah binaan atau wilayah pengurus FKPI Kecamatan Tresi, yang mana alhamdulillah saya sebagai pengurus sekaligus operator kecamatan siap membantu untuk pendataan tentang TPQ khususnya di TPQ Lajem ini. Insya Allah nanti ada grupnya, ada forumnya. Nanti dari salah satu pengurus TPQ Nurussalam nanti dimasukkan ke dalam grup. Nanti biar tahu ada informasi tentang pendataan apa. Mungkin saat ini sekadar informasi saja, tapi tujuan kita bukan itu. Tujuan kita adalah ikhlas mencetak generasi Al-Quran. Sekadar informasi saja Bu. Kalau FKDT itu mungkin kalau bantuan itu sudah berjalan ya, tiap tahun ada dari Bupati itu FKDT, yang mana FKDT itu adalah
untuk FKPK juga sekarang alhamdulillah sedang proses pengajuan ke Bupati. Mudah-mudahan entah tahun ini atau tahun depan minimal bisa seperti FKDT seperti madrasah. Minta doanya ya dari Bapak Ibu, mudah-mudahan. Nah itu kesejahteraan nanti untuk guru-guru TPK-nya. Mudah-mudahan terrealisasi. Amin ya robbal alamin. Tapi tujuan kita bukan itu ya Pak Bu. Tujuan kita insya Allah ikhlas mencetak generasi anak-anak kecil bisa baca Al-Quran cukup. Anak-anak kecil bisa baca Al-Quran dengan lancar. Itu saja. Mungkin itu saja dari saya, tidak panjang lebar. Mudah-mudahan TPI Nurus Salam Blok Lajem Desa Cikaung tambah maju, tambah banyak santrinya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi tepuk tangan buat TPI Nurus Salam. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ustaz Ubar Muhibban SPDI yang telah menyampaikan amanat dan juga pesan dari Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran Wilayah Kecamatan Krisi. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi sebuah proses dan juga harapan dari Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran ini akan menjadi terwujud di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, adapun sambutan berikutnya adalah sambutan dari Bapak Pengawas Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Indramayu yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Mukarram Bapak Haji Salmani SAG MPDI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat kepada pengurus TPI Nurus Salam Blok Lajem, yang terhormat Bapak Ubu beserta stafnya, yang terhormat Ketua Forum Komunikasi Quran, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul dengan rahmat dan hidayahnya, sehingga dengan izin Allah yang tadi paginya mendung hujan, sekarang terang. Salawat serta salamnya saya limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, saya singkat saja, sambutannya singkat biar cepat pulang, karena saya orang jauh. Dari kemarin Pak Nasikin hubungi saya, Pak, ini ada peresmian. Saya kaget, Pak, peresmian apa ini? Ternyata peresmian TPI. Saya seumur saya ini baru, Pak, TPI ada peresmian. Yang sering itu adalah madrasah diniyah. Jadi ini suatu penghormatan lah untuk Desa Cikaung Blok Lajem. Tepuk tangan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya panjang lebar, saya memperkenalkan diri. Nama saya Salman. Ini kalau umpamanya ada yang undang Pak Haji, saya belum haji, Pak, baru daftar dari tahun 2013. Di long listnya yaitu tahun 2024. Oleh karena itu banyak yang undang haji, kata saya belum haji, masih calon.
Kalau calon kan ya saya tetangga saya masih calon, tidak terpanggil Pak. Artinya tidak terpanggil itu ya dipanggil oleh Allah sebelum dia melaksanakan ibadah. Saya hanya memberi semangat saja kepada Blok Lajeng. Ini saya sering Pak bolak-balik ke Bandung. Dari tahun berapa itu saya lewat kayaknya bloksok sekali. Tapi sekarang sudah ada warung-warung. Jadi kita umpamanya mau nanya Lajeng aja, saya bertanya Lajeng itu nggak susah karena banyak warung-warung. Kalau dulu sepi, dan bahkan saya ini sebagai pengawas di pendidikan agama Islam. Jadi kalau pendidikan agama Islam SD saya, madrasah diniyah saya, TPQ saya, borongannya Pak. Iya. Bahkan saya 5 kecamatan. Cikedung, Terisi, Gabus Wetan, Gantar, Naregelis, ditambah MI loro Pak. Di Kandang Haur 1, di Tenajar 1. Jadi wajar lah lamun beli kesentuh kalau setahun lamun rapi mah 25. Waduh. Kadang-kadang yang nggak sing nombae lah, sing ditekemi. Jadi saya minta maaf ini. Jadi kalau ke Cikawung, kalau SD saya udah tersentuh semua, tapi kalau mau untuk di Lajeng karena satkernya kalau tidak salah di Waduk ini. Iya. Jadi saya belum, waktu itu saya udah jam 2 ke sini. Jam 2 kata kepala sekolah, udah Pak balik lagi aja, kalau udah jam 2 sekolah udah tutup. Iya benar. Jadi saya balik lagi. Makanya kalau Lajeng belum kesentuh. Nah, sekarang ini suatu penghormatan bagi saya, masyarakat Lajeng mengundang saya untuk menghadiri yaitu peresmian legalitas. Bapak Ibu, mungkin Bapak pengen kenal nama saya Salmani tadi. Saya sama orang tua saya seperti Bapak Ibu, petani, buruh petani. Saya lulus S1 93 Pak. Bahkan di desa saya adalah orang buruh yang pertama kali di desa saya S1. Terus saya melanjutkan ke S2 Pak. Nah, mau melanjutkan ke S3, anak waktu kuliah Pak. Jadi sekarang udahlah, saya udah S2 saja cukup, nggak sampai S3. Kalau banyak S3 nanti S lilin terakhir. Iya. Jadi itulah saya, oleh karena itu ini sebagai motorik bagi anak Bapak Ibu. Bukan artinya yang namanya pegawai itu anak pegawai, tapi saya adalah anak buruh petani. Buruh petani, saya 93 lulus S1, malah diolok-olok Pak. Gajinya aja, sarjana kok. Itu zaman dulu Pak. Kata saya itu bukan pegawai tapi sekolah. Alhamdulillah dengan punya pendidikan S1 kita nggak macul Pak, nggak macul. Ya kalau maunya kegagalan mah kegagalan banyak Pak. Saya pertama daftar di Cirebon Pak untuk PNS, daftar lagi saya di Subang, daftar lagi di Bandung, daftar lagi di Subang lagi. Terus saya daftar di Jakarta Pak, Jupen dulu. Diterima di Sulawesi Pak. Kalau istri mah ya demen sih Pak. Ya kita lagi namanya ganteng kayak Denan. Nah, istri saya mau ke Sulawesi, tapi orang tua nggak boleh. Akhirnya saya nggak jadi. Itu kalau tidak salah tahun 94. Itu 94. Jadi saya gagal, nggak ke Sulawesi, udah. Dan alhamdulillah tahun 99 zaman Pak Gus Dur ada pembukaan di Indramayu, saya daftar. Terus diangkat sebagai PNS. Pertama saya guru SD, terus mutasi ke MI, terus ke pengawas.
Nah setelah pengawas ya ini terlalu banyak lintasnya. Kadang-kadang kalau Pak sore istri remet, aduh, ya habis. Bayangkan jam 6, jam setengah 7 kita berangkat. Pulang nanti jam 4 itu masih di kantor, Pak. Dan nyampe rumah kan jam 5. Nyampe di rumah, wadan yang makannya ngantuk, pegel, ya turu les. Tapi anak mah dia telu, ya bari ngantuk sih kan apa? Tadi dia telu, Pak. Alhamdulillah saya anak yang satu dia tidak sekolah, Pak, karena dia terbelakangan mental, anak pertama. Yang kedua dia kuliah di Uniswagati semester 5. Yang terakhir kelas 5 SD. Aduh ya Bu ya. Ya maklum sekarang Bu bari ngantuk. Bapak Ibu yang saya hormati, saya boleh dikatakan angkat jempol ini untuk Blok Lajem. Ada TPQ-nya karena ini adalah sebagai wadah. Kalau tidak ada wadahnya bagaimana? Oleh karena itu ini adalah wadah. Ayo mari. Setelah dibentuk, jangan hanya dibentuk terus dilalaikan, tapi diurik-urik dari bahasa Jawa. Ayo diopeni. Kebenaran ini puntennya Pak ya, kalau TPQ itu lillahi ta'ala, saya pun sama Pak, bekas lillahi ta'ala. Walaupun gajinya 10 juta lebih, tapi lillahi ta'ala ya saya. Ya, karena sedikit. Kalau pokoknya diniati lillahi ta'ala kok, itu ada dapat ganjarannya, dapat bonusnya, dapat. Jadi ini adalah wadah. Kadang-kadang begini Pak, dengan dibentuknya organisasi atau dibentuknya TPQ ini hanya bisa bentuknya saja. Saya harap jangan seperti itu, tapi saya yakin dengan Pak Nasihin ini antusias sekali. Pertama dia ngobrol ke saya, wah ini adalah figur yang top ini. Alhamdulillah ketemu dengan Pak Nasihin, ini satu penghormatan ini. Mungkin buat saya mendapat berkah ketemu dan Pak Nasihin, apalagi dia punya anak wedus kotak bebas di Bandung. Bapak Ibu yang saya hormati, itu pertama. Yang kedua saya nanya ini, di sini sudah ada madrasah diniyah belum? Enggak, maksudnya jauh enggak Pak? Nah, cuma Pak syaratnya pertama harus ada tanah, ada bangunan, itu harus izin operasionalnya. Kalau umpamanya menginduk ke SD, ya nggak tahu. Umpamanya ada kebijakan, tapi digabus Pak, seperti itu. Murid 200 lebih, tapi tempatnya di SD, nggak bisa Pak izin operasional. Dari Pak Mahya waktu di kontrennya, terus ganti Pak Haji Aksan, sampai sekarang itu belum kata saya Pak bisa izin operasional kalau umpamanya tempatnya tidak punya. Wah udah ini saya udah konfirmasi dengan Pak, kasih tanda tangan aja Pak pengawas. Ya saya masalahnya tanda tangan, khawatir nanti diajukan di kesananya tidak direalisasikan izin Pak. Pengawas ya baru kotak-kotak Pak, kan nggak seperti itu. Saya pengen kira-kira izin operasionalnya benar. Ayo saya bantu, termasuk di Kecamatan Trisi. Kata Pak Umar udah ada 10 ya Pak Umar. Saya walaupun pengawasnya nggak ngitung-ngitung Pak, ya maklum sih mau karabinnya 5. Jadi ya kadang-kadang ada yang mengajukan ditaruh di KUA, kadang-kadang saya tanda tangan aja. Nanti sampaikan ini berikan kalau umpamanya dia datang seperti itu. Karena saya kalau pagi di KUA Cikedung Pak, kalau siang ya nggak tahu ini. Orang-orang di Bantar, di Hargeli. Nah, sore lagi saya di Cikedung lagi. Seperti itu. Itu tugas saya seperti itu. Jadi kalau di KUA Trisi kadang-kadang saya hanya lewat saja.
Kalau umpamanya ada keperluan, umpamanya untuk Kecamatan Trisi, saya biasanya ketemunya di Gauhan Trisi. Kalau umpamanya saya sedang di perjalanan, makanya saya tanda tangan itu nggak harus di kantor, Pak. Saya di tengah jalan pun, Pak, saya ini mau mengajukan ini. Jadi posisi kamu di mana? Saya di sini. Jadi Pak, saya di sini. Ini jadi seperti itu aja, Pak. Enggak saya harus, wah ini harus saya ke kantor ini. Enggak saya. Karena kalau nyari saya susah. Nyari saya susah itu. Pak, posisi di mana? Kadang-kadang, Pak, saya di bypass. Saya masih di Loyang, kata saya. Saya ketemu di jalan bypass, di SPBU, Pak. Kadang-kadang orang lihat, ini orang apa ini? Langsung datang, terus tanda tangan, balik lagi. Ya seperti itu, Pak, tugas saya. Saya adalah melayani masyarakat. Melayani masyarakat, ya wajar lah kalau semuanya agak capek ini itu. Seperti itu. Makanya untuk TPG ini diniati lillahi ta'ala. Karena yang tadi kata Pak Uban, insentifnya masih kabur, Pak. Tapi kalau umpamanya madrasah diniyah, kalau umpamanya Bapak sudah ada izin operasional, ada muridnya, itu dihitung per murid, Pak. Kalau tidak salah 11.500 ya, Pak Uban. Ya 11.500 per siswa setiap bulan. Kalau di SD kan udah berapa, Pak Uban, SD? 100 satu bulan ya. Jadi kalau di SD lebih besar karena adalah lembaga formal. Gurunya, apalagi sekarang gurunya saya lihat itu, Pak, guru yang PNS hanya ada 1, 2, 1 sekolah itu. Oleh karena itu mari Bapak Ibu anak-anaknya suruh belajar. Kenapa? Karena yang penerus kan, karena hanya tinggal berapa liter yang sebagai apalagi untuk guru PAI ini. Bayangan, Pak, kalau umpamanya jadi ustadz, insya Allah mati diundang, lahiran diundang ustadz. Mulanya tenang ibu bapak, lamun dia laki ustadz khawatir parah. Lahiran undang ustadz, Pak Ustadz apa marhabanan, terus akekahan, pun kelahiran dari 4 bulan baik Pak Ustadz yang ngaji saja Ustadz, Mbak, tumpengai anak bekakakean bulane enak jadi rabine Ustadz. Maning apalagi di sini di Lajem ya, ini termasuknya daerah terpencil ini. Walaupun dekat dengan jalan raya, saya kaget masuk ke sini Lajem. Nanya lagi masih jauh, Pak. Nanya lagi masih jauh. Ternyata kalau di luarnya sedikit masuk. Perumahannya banyak. Ini saya juga tertarik ini kalau punya modal, Pak, ya. Di sini bener ini bikin villa. Cuma saya ini, Pak, saya untuk biaya anak kuliah aja saya udah marit-marit. Karena anak saya kuliahnya di kedokteran. Di kedokteran diterima di Lampung, Pak. Lampung. Terus anak saya kata saya udahlah ambil jurusan pendidikan aja yang murah. Dia nggak mau. Udahlah. Akhirnya sekarang diterima di 2 fakultas, yang satu di Lampung, yang satu di Cirebon. Ambil di Cirebon aja lah. Karena istri saya udah kena penyakit jantung. Jadi kalau maunya naik kapal, nanti pesawat, aduh, nanti innalillahi lagi. Ya memang kalau pengawas mah gampang karena orang lapangan termuter ya berubah gitu seneng. Itu saja sebagai spirit bahwa menuntut ilmu adalah wajib dan ini adalah sebenarnya tanggung jawab Bapak Ibu. Tetapi dengan adanya TPQ kita bisa memberikan kepada pengurus TPQ. Seperti itu saja, dan saya harap karena ini tidak lanjuti. Karena setelah ada TPQ ya harus pula ada madrasah diniyah. Apalagi belum Pak Kowo ya, tanahnya dilegalkan untuk dibuat, artinya dibangun madrasah diniyah. Kenapa?
Karena madrasah ilmu pendidikan ini saya yakin ya mau kan tak ngomong akan masih ning kandungan ngundang, lahiran ngundang, sampai mati pun itu ustad yang kalau di sini ada nggak ditakir atau yang mengafani apa yang ngurus-ngurus, karena kalau orang muslim fardu kifayah seperti itu. Dan itu saja dari saya, dan saya sebelumnya saya minta maaf, sesudahnya saya minta maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.